Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2444 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ayat 44. Di bawah perikop, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berisi kecaman Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kecaman itu sama artinya dengan mengutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berisi teguran keras dari Tuhan Yesus yang ditujukan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka adalah tokoh-tokoh agama. Mari kita belajar, siapa orang Farisi itu? Orang Farisi adalah mereka yang memelihara dan menjalankan ritual ibadah. Saudara, kalau di gereja, mereka ini sangat-sangat kaku. Mereka ini sangat-sangat liturgis. Kalau ada liturgi yang kurang dalam ibadah, misalnya tidak ada doa syafaat, karena mungkin khotbah pendeta tamu terlalu panjang, dan pemimpin ibadah melangkahi atau meniadakan doa syafaat. Orang-orang Farisi ini, yang tadi saya bilang mereka sangat liturgis, sangat kaku, mereka akan marah, mereka akan protes. Kenapa? Karena mereka fokus pada liturgi itu, bukan pada hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada tata cara ibadat yang terlewatkan, saudara, mereka akan protes, mereka akan marah karena ada yang terlewatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Farisi sangat detail, sangat memperhatikan tata cara ibadat atau liturgi dalam ibadah.
itu orang Farisi yang hanya fokus pada ritual ibadah, hanya fokus pada tata cara ibadat atau liturgi. Sedangkan ahli Taurat, mereka yang belajar dan mendalami hukum Taurat, hukum Musa, mereka ini sangat paham dengan semua aturan dan konsekuensi dari pelanggaran, dari aturan-aturan itu. Kalau dilanggar, mereka sangat paham hukuman yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggar. Contohnya ada di dalam Injil Yohanes pasal 8 tentang perempuan yang berzina. Saudara perhatikan, yang nangkap perempuan ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi yang menonjol di sini adalah ahli-ahli Taurat, karena mereka mau mencobai Yesus. Apakah Yesus paham atau tidak tentang hukum Taurat? Makanya saudara perhatikan di sana, ahli-ahli Taurat berkata, menurut hukum Musa, hukum Taurat, perempuan ini harus dilempar batu di luar pintu gerbang sampai mati. Itu menurut hukum Taurat atau hukum Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pekerjaan dari ahli Taurat, hanya ingin menghukum orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka ini tidak mengenal kasih. Yang mereka cari adalah kesalahan. Yang mereka cari ini, siapa yang akan kita hukum hari ini? Kira-kira seperti itu, ahli-ahli Taurat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini dan beberapa hari ke depan, kita akan belajar tentang teguran keras Tuhan Yesus yang berupa kecaman atau kutuk bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara, kenapa mereka dikecam, dikutuk? Karena yang pertama, mereka hanya mencari-cari kesalahan orang. Saudara perhatikan ayat 37 sampai ayat 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka hanya mencari-cari kesalahan Yesus. Saudara, ada berapa banyak apologet-apologet di agama seberang sana. Mereka belajar Alkitab, tetapi mereka hanya mencari kesalahan dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan sibuk mencari kesalahan orang. Saudara, firman Tuhan berkata, jangan menghakimi, karena ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan kepada kita. Dan ada berapa banyak orang yang menghakimi orang, dan ternyata mereka yang menghakimi itu justru jatuh dalam dosa yang sama. Makanya saudara, jangan menghakimi orang. Cross check diri saudara, introspeksi diri saudara. Jangan fokus hanya pada apa yang terlihat. Saudara perhatikan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka ini hanya casing saja saudara, yang bagus. Casing mereka memang sepertinya baru, tetapi di dalamnya masih manusia lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa mereka menegur Yesus sebab Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya tangan Yesus sudah bersih. Tapi
Mereka ini hanya mau mencari kesalahan. Dan sudah perhatikan, Tuhan Yesus menjawab teguran mereka dengan jawaban yang sangat-sangat dalam. Tuhan Yesus berkata, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang hanya casingnya, kelihatannya rohani, tetapi di luar sana masih saja melakukan korupsi. Banyak orang hanya kelihatan tetapi di dalamnya mereka sangat-sangat buruk, mereka sangat-sangat jahat. Semua hasil yang mereka dapatkan semuanya dari hasil kejahatan. Kalau kedoknya mulai terbongkar, mereka mulai mencari kambing hitam, mencari orang untuk menjadi tumbal dari kesalahan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu, orang-orang yang terkutuk, kata firman Tuhan ini. Kenapa? Karena mereka mencari-cari kesalahan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal diri mereka sangat-sangat jahat, tapi mereka mau memberi kesan bahwa mereka sangat baik, rohani mereka sangat luar biasa. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang dikecam, dikutuk Tuhan. Karena apa? Mencari kesalahan orang lain. Mereka tidak mau introspeksi diri. Mereka tidak mau menerima teguran orang. Mereka merasa orang yang paling benar. Padahal di dalamnya mereka busuk, jahat. Mereka orang-orang yang terkutuk, yang dikecam oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melakukan kesalahan yang sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, yang hanya mencari kesalahan-kesalahan orang, bertobat. Karena cepat atau lambat saudara akan dikecam, akan kena kutuk saudara. Bertobat. Yang kedua, kesalahan mereka. Mereka mengabaikan keadilan dan kasih. Saudara perhatikan ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Saya menangkap pesan firman Tuhan ini. Mereka sangat-sangat taat menjalankan ibadah. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka rajin persepuluhan, tetapi mereka tidak mau peduli dengan orang lain. Saya perhatikan ayat sebelumnya, 41. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Bapak Ibu Saudara, betul mereka menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan tentang persepuluhan. Tetapi mereka, selain persepuluhan, mereka sangat-sangat pelit. Mereka tidak mau berbagi dengan sesama mereka yang sedang dalam kesulitan, yang membutuhkan pertolongan. Mereka hanya berprinsip, saya sudah memberikan bagian Tuhan. Tetapi mereka tidak ada kasih. Ketika ada temannya yang sedang membutuhkan pertolongan, mereka masa bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, celakalah kamu yang mengabaikan keadilan dan kasih. Saudara, kalau saudara diberkati ketika saudara membantu orang yang sedang dalam kesulitan, bukankah itu bentuk keadilan? Ada pemerataan sosial di sana. Ketika saudara membantu orang yang membutuhkan, saudara tidak akan kekurangan, malah saudara akan semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit-pelit. Karena orang pelit tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melakukan keadilan dan kasih. Supaya apa saudara? Supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka ini tidak ada keadilan dalam diri mereka. Mereka hanya membela siapa yang bayar. Mereka hanya melayani orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, sementara mereka yang di bawah
mereka tidak mau peduli. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka juga tidak mengasihi sesama. Mereka hanya fokus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal kekuatan mereka. Tetapi mereka tidak ada kasih kepada sesama mereka. Ini yang ditegur Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang kelihatannya rohani, tetapi saudara, hubungan dengan sesamanya buruk. Suka berantem lah, suka cari-cari masalah lah. Ketika ada temannya, keluarganya yang membutuhkan pertolongan, dia masa bodoh. Bertobat saudara, karena orang-orang model seperti itu dikecam Tuhan. Orang-orang model seperti itu dikutuk Tuhan. Bertobat. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus mengecam, mengutuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini? Karena mereka apa? Gila hormat. Sudah perhatikan ayat 43. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, mereka ini gila hormat. Saudara, ada banyak juga hamba Tuhan yang gila hormat. Contoh orang-orang yang gila hormat, mereka tersinggung kalau nama mereka tidak dibacakan secara lengkap. Apalagi kalau ada yang kurang dalam penyebutan titel, saudara. Mereka tidak akan berdiri, mereka tersinggung. Mereka akan minta supaya MC itu memanggil dan menyebut namanya dan titelnya secara lengkap. Saudara, saya beberapa kali katakan ini, saya beberapa kali diundang saudara dan menyaksikan sendiri. Ada hamba Tuhan yang model seperti itu. Kalau namanya kurang, titelnya kurang saudara, dia tidak mau berdiri walaupun sudah dipanggil saudara. Karena tersinggung. Ada yang kurang dalam titelnya. Saudara, dia lupa kalau dia hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti itu gila hormat saudara. Kalau tidak dihargai, dihormati, tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, bertobat. Ingat, kita ini hanya hamba, bukan bos. Jadi pujian, hormat, kemuliaan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kalau ada yang memuji kita, hati-hati loh. Hati-hati. Kalau saudara hamba Tuhan termakan dengan pujian. Saudara, saya beberapa kali mendapat pujian itu. Saya enggak langsung terbang saudara. Saya hanya bilang, kembalikan pujian, hormat kepada Tuhan. Itu bukan buat saya. Kalau saya bisa melayani, mendoakan orang sakit sembuh, yang terikat dengan kuasa kegelapan dilepaskan. Saudara, semua itu bukan karena kita. Semua itu karena Tuhan. Amin. Jadi jangan makan puji saudara. Jangan bangga, hati-hati saudara. Kalau kita sudah senang dipuji, kita sudah jatuh dalam dosa. Saudara, kalau sudah senang dipuji lama-lama jatuh dalam kesombongan. Kalau saudara sudah sombong sedikit, oh itu karena saya, oh doa saya manjur, oh pelayanan saya hebat, sudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Iblis mau membuat kita bangga, senang dengan pelayanan kita. Mungkin pelayanan kita lebih hebat daripada yang lain. Orang saudara, perhatikan ini, kalau pelayanannya lebih banyak jemaatnya, lalu ketemu dengan gembala yang masih merintis yang hanya 2-3 orang saudara, wah orang yang pertama tadi langsung sombong saudara, karena merasa dia lebih sukses daripada gembala yang hanya mengembalakan beberapa jemaat. Saudara, hati-hati, jangan sampai saudara jatuh dalam dosa. Bertobat saudara, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong itu, mereka akan celaka. Makanya saudara, jangan cari-cari penghormatan. Kalaupun kita disebut namanya, saudara, jangan terjebak, jangan merasa bangga
Jangan merasa saudara hebat. Karena kalau saudara sudah merasa hebat, bangga, saudara jatuh dalam dosa. Oleh karena itu saudara, kalau pekerjaan kita kerjakan boleh sukses, boleh diberkati, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita harus kembalikan pujian hormat hanya Tuhan, dan kita ini hanya hamba, bukan bos, tetapi hamba. Kita hanyalah hamba yang tidak berguna. Kita hanya mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Itu mental hamba. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang terjebak dengan pujian, saudara yang hanya mencari pengakuan, saudara bertobat. Karena saudara akan dikecam Tuhan, saudara akan dikutuk Tuhan. Bertobat. Jadi kita tidak boleh merampas kemuliaan Tuhan. Ingat, kita ini hanya hamba. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, dipuji, dimuliakan, bukan kita. Kita hanya pekerja, kita hanya hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kenapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dikecam, dikutuk Tuhan. Karena apa? Mereka mencari-cari kesalahan orang. Yang kedua, mereka mengabaikan keadilan. Kasih, betul mereka melakukan firman Tuhan, memberikan persepuluhan, tetapi mereka tidak ada kasih kepada sesama mereka. Mereka tidak memperlakukan adil. Mereka hanya melayani orang-orang yang kaya, tetapi orang-orang yang susah mereka abaikan. Celakalah orang-orang yang mengabaikan keadilan dan kasih. Yang ketiga kita belajar, celakalah kamu yang gila hormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita belajar firman Tuhan ini? Supaya kita tidak dikecam, tidak dikutuk oleh Tuhan. Kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, sederhana, bertobatlah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik hidup mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat berhasil beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.